Salam keadilan. Ketemu lagi di dalam program Klinik Hukum menjawab problematika hukum di masyarakat. Nah, pemirsa IMTV dimanapun berada, tema menarik akan kita ulik 1 jam ke depan berkaitan dengan kemana arah demokrasi Indonesia. Beberapa saat yang lalu kita publik ya sempat ramai menjadi perhatian publik gelombang aksi di mana-mana merespon soal revisi Undang-Undang Pilkada dan juga relevansinya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana sebenarnya implikasi ya baik putusan Mahkamah Konstitusi ataupun yang dilakukan dalam konteks revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam hal ini kita akan mendengarkan, mengulik dengan narasumber yang saya rasa sangat kompeten ya. Yang pertama adalah saya perkenalkan sebelah kiri, ujung kiri saya tidak asing lagi Bung Rahmulyo Adi Wibowo. Selamat sore Bung Rahmulyo. Om Karman. Beliau adalah anggota DPRD dari fraksi PDIP di Kota Semarang, menjadi punggawa juga di Mixemar, Media Informasi Kota Semarang. Dan yang sebelahnya lagi adalah Dr. Junaidi SHI MH. Saya langsung ke Bung Bowo. Ya. Saya sebutnya Mas Bowo aja lah. Ya. Rasa aneh gitu kalau nah, bungnya dia bungkusan. Mas Bowo, Ya. tadi di TV sudah kita sampaikan ada gelombang aksi di mana-mana berkaitan dengan bagaimana publik merespon soal revisi Undang-Undang Pilkada dan juga soal putusan Mahkamah Konstitusi. Apa sebenarnya konsekuensi dari dua hal ini yang kemudian membawa sikap publik sehingga harus melakukan aksi di beberapa kota di seluruh Indonesia? Silakan Mas Bowo. Nah, di masa akhir ujung jabatannya ini seharusnya tidak ada upaya untuk mengutak-atik lagi persoalan-persoalan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka ketika Mahkamah Konstitusi kemarin sudah memutuskan bahwa pilkada begini, putusan nomor 60, putusan 70 begini, otomatis memang dampak putusan MK ini berpengaruh kepada keluarga. Nah, ketika berpengaruh kepada keluarga ini sudah pasti secara psikologis ngeganggu keluarga ini. Lalu kemudian ketika DPR RI mengambil satu sikap ya bahwa kembali kepada putusan Mahkamah Agung, ini menimbulkan kemarahan rakyat yang luar biasa. Dan ini sudah dirasakan semuanya. Nah, inilah yang kemudian saya lihat kenapa ya, pada saat masa ujung terakhir seperti ini masih memaksakan kehendak agar persoalan pilkada ini kembali menggunakan putusan Mahkamah Agung yang sekali lagi sangat melukai hati masyarakat. Dan semua bergerak semuanya. Alhamdulillah memang kelompok masyarakat yang berkepentingan langsung itu tidak turun, tetapi diwakili oleh diwakili oleh kelompok-kelompok mahasiswa yang memang menjadi social agent of change yang kita harapkan ini menjadi penyaruh kita. Bukan berarti kelompok masyarakat tidak turun. Saya pun kemarin juga turun untuk bicara kepada masyarakat, untuk bicara kepada halayak ramai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah bersifat final dan mengikat. Tidak boleh ada satupun lembaga yang mengotak-atik atau mentafsirkan lain lagi. Ini saya sampaikan berulang di mana-mana. Dan alhamdulillah mungkin suara dari Kota Semarang yang hanya beberapa ratus orang itu didengar. Dan ternyata ini kan semua bersuara. Akhirnya kemudian malamnya diputuskan kalau kembali kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Ini menjadi sesuatu hal yang harusnya pemerintah itu mendengar suara rakyat yang menjerit dengan kondisi sosial politik yang kemarin terjadi pada saat Pilpres maupun. Ini bukan persoalan saya dari PDI Perjuangan, tidak, tetapi ini bicara soal kegelisahan masyarakat yang sudah sedemikian lama itu diporak-porandakan dengan kekuasaan yang absolut seperti ini. Nah, ini yang terjadi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa masyarakat itu diam dan tidak melakukan apa-apa. Dan saya beruntung kemarin Mas Karman tidak ada korban
ya, dalam arti tidak ada korban jiwa yang meninggal seperti tahun 98 yang lalu. Itu kalau terjadi korban jiwa meninggal 98 lalu karena pendekatan represif dari aparat penegak hukum yang ada, saya sangat amat yakin terjadi chaos yang luar biasa. Mas Bowo, secara eksplisit bisa nggak coba disampaikan kepada pemirsa Klinik Hukum soal perbedaan ini ya hasil. Jadi ada putusan Mahkamah Konstitusi, ada putusan Mahkamah Agung, dan juga ada relevansinya dengan revisi RUU Pilkada. Kalau nggak salah ada dua hal ya, soal batasan umur dan juga soal usulan calon kepala daerah oleh ya. Nah, apa sebenarnya dari tiga hal tadi itu yang kemudian mungkin dianggap apakah ini menciderai keadilan? Kalau kemudian menciderai keadilan ataupun demokrasi, itu di mana? Kalau saya lebih cenderung kepada mencederai keadilannya. Ketika putusan Mahkamah Agung memberikan syarat bahwa siapapun boleh nyalon pada saat penetapan nanti sudah berusia 30 tahun. Berarti orang yang pada saat pendaftaran besok nih, kemarin ya, tanggal 27, 28, 29 belum umur 30 tahun nggak apa-apa. Tapi besok penetapan calon tanggal 22 September sudah berumur 30 tahun. Itu yang Mahkamah Agung. Lalu kemudian dibatalkan, bukan dibatalkan, ada gugatan lain di Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan bahwa pada saat pengajuan pendaftaran itu berusia 30 tahun. Pertanyaannya sederhana, siapa yang dirugikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi? Siapa yang diuntungkan oleh putusan Mahkamah Agung? Anak kesayangannya yang pengen mencalonkan di Jawa Tengah, calon wakil gubernur. Kalau dia pakai putusan Mahkamah Agung, dia diuntung. Walaupun saat itu dia ada di Amerika kan gitu pada saat pendaftaran. Kemudian pada saat kalau menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, ya jelas dia dirugikan karena dia tidak bisa mendaftar. Nah, dua perbedaan ini yang kemudian terlihat secara jelas di mata masyarakat ada ketidakadilan. Ada proses yang kemudian melukai hati masyarakat, di mana pada malam hari itu setelah putusan Mahkamah Konstitusi, DPR RI bekerja secepat mungkin mengabaikan suara-suara masyarakat, bahkan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi ini yang kemudian mencederai proses keadilan yang ada. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat. Ya. Ini menarik. Kembali lagi saya akan serahkan kepada Mas Junedi juga. Saya tidak menyebutnya Bung atau Bapak karena kita kelihatannya masih muda sekali. Muda saya. Ya. Nah, Mas Jun, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian ini adalah final dan mengikat. Tapi agak aneh juga ketika juga muncul isu revisi Undang-Undang Pilkada. Itu hanya berapa hari ya, Mas Bowo? Ketika putusan MK terus kemudian muncul revisi Undang-Undang Pilkada. Malamnya langsung. Nah, saya ingin dengar nih analisa dalam konteks hukum tata negara. Bagaimana sebenarnya lembaga Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, dan ini juga ada revisi Undang-Undang Pilkada yang menurut publik wah luar biasa. Kita mendorong rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu sudah luar biasa. Sulitnya minta ampun. Lamanya minta ampun. Iya. RUU perlindungan terhadap nelayan dan masyarakat pesisir itu juga bertahun-tahun tidak masuk prolegnas prioritas. Nah, ini kemudian putusan MK 1 hari cepat sekali. Nah, bagaimana menurut Mas Jun dalam konteks hukum tata negara berkaitan dengan tiga lembaga tadi itu? Jadi gini Mas, jadi kalau kemudian kita baca dalam konteks Undang-Undang Dasar 45, kelembagaan-lembaga negara itu kemudian sudah berubah. Lembaga negara itu tidak ada lagi lembaga tinggi negara, lembaga negara semuanya itu sederajat. Ada MA, MK, Mahkamah Agung seperti itu, Mahkamah Konstitusi yang tadi saya sampaikan, kemudian Presiden dan lain sebagainya. Maka resiko yang kemudian diambil ketika hal tersebut terjadi adalah resiko lembaga-lembaga tersebut akan berkompetisi untuk membuat produk hukum. Nah, sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu pernah terjadi sebenarnya. Di tahun 2014 itu, MK itu pernah membuat putusan, tapi MK pada saat itu agak bias putusannya. Ambang batas pencalonan presiden itu 0%, tapi berlakunya 2019. Padahal kalau kita bicara soal teori hukum, bahwa putusan MK itu berlaku seketika saat itu diucapkan, dan saat itu berlaku. Dan faktanya kemudian pada tahun 2017,
DPR itu pernah membuat undang-undang, yaitu ambang batas itu dikembalikan menjadi 20%. Artinya kemudian kalau kita lihat kasus tersebut, itu pernah terjadi 2014. Pengajuan yang diajukan oleh Effendi Ghazali saat itu, saya ingat yang teriak-teriak Yusril, saya juga komentar banyak di media massa, tapi nggak seheboh ini. Kenapa ini heboh? Karena belakangnya kemarin pernah ada seperti itu. Kalau belakangnya itu tidak ada rame-rame, contohnya perubahan putusan nomor 90 kemarin, mungkin itu tidak kemudian seheboh sekarang ya, karena itu akan menjadi akumulasi. Kemudian yang kedua, saya melihatnya ada satu persoalan teknis ya, rekan-rekan IMTV ya, bahwa ketika kemudian DPR membuat aturan seperti itu, maka sebenarnya dalam konteks teori hukum tata negara itu tidak ada masalah soal kedudukan kelembagaan negara yang dia juga berkompetisi. Tapi catatannya gini, kita bisa baca teksnya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Satu produk undang-undang itu harus ada naskah akademiknya. Pertanyaan yang paling kecil itu, bagaimana mungkin naskah akademik dibuat satu malam? Ya, padahal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu naskah akademik itu merupakan kajian komprehensif yang kemudian sifatnya wajib bagi undang-undang dan perda. Saya nggak pernah lihat ada naskah akademik dibuat satu malam, kecuali kemudian candi yang dibuat itu satu malam bisa itu. Kalau naskah akademik itu tidak bisa. Itu jelas seperti itu. Jadi artinya di sini saya lebih masuk pada aspek keabsahan formil daripada ketika undang-undang itu dibuat. Kemudian aspek yang paling penting itu sebenarnya dari aspek kepatutan dan kepantasan. Masa patut tidak kemudian suatu produk hukum itu seperti itu? Terlepas tadi ya, saya di awal saya katakan ya, DPR bisa jadi kewenangan, MA juga bisa jadi kewenangan seperti itu. Kalau diadu semisal ya, peraturan Mahkamah Agung dengan peraturan Mahkamah Konstitusi kita diuji, pasti normanya lebih tinggi peraturan Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi yang diuji adalah undang-undang. Dia norma lebih tinggi seperti itu konteksnya. Nah, kelemahan yang kemudian saya sebutkan di negara kita itu nggak seperti di Amerika Serikat. Ini salahnya saya katakan semua partai politik ya, tapi salahnya nggak salah Pak Ramulyo. Pak Ramulyo nggak naik ke atas itu. Ya, salahnya semua partai politik itu di dalam proses pemilu itu tidak mengadopsi Amerika Serikat, yaitu lame duck session. Lame duck session itu ketika pemerintah itu kemudian sedang masa transisi, maka kemudian mereka dilarang mengambil kebijakan strategis, termasuk seperti hari ini. Seringkali kita ya membuat kebijakan pada saat pertandingan. Ada orang tinju babak belur seperti itu, kemudian dikeluarkan aturan baru seperti itu. Nggak fair kayak gitu kan artinya. Demokrasi itu nggak dijaga. Jadi lame duck session itu menjadi salah satu pilihan penting ke depannya harus diperbaiki. Ya, satu pertanyaan penting Mas Jun. Tadi ada syarat formil yang menurut saya ditabrak ya. Tidak mungkin naskah akademik kemudian muncul dalam satu malam dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Termasuk di dalamnya apakah kemudian bisa nggak kita mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya gitu ya, soal kewenangan MK itu kan memutuskan apakah kemudian produk undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak. Tapi kemudian bolehkah misalnya MK lebih luas lagi gitu, tidak hanya sebatas menetapkan ini melanggar undang-undang, tetapi menciptakan produk hukum baru. Nah, apakah kemudian hal-hal ini juga menjadi sebuah hal yang perlu dikritisi gitu? Iya, jadi batasan kewenangan lembaga negara memang penting. MK itu seringkali kemudian tidak ada batasannya. Bahkan MK itu seringkali menguji dirinya sendiri. Jadi kalau orang menguji dirinya sendiri ya yang baik-baik aja lah seperti itu konteksnya. Ini kemudian juga terjadi seperti itu ketika pada saat proses gitu. Jadi kalau saya katakan judicial review itu konteksnya tidak boleh membuat putusan ultra petita. Itu di luar daripada tuntutan. Masa yang mohonkan orangnya mintanya A, dia kasih B seperti itu. Mintanya 10 tahun, dia tambahi 30 tahun seperti itu. Itu kan nggak kemudian sesuai dengan permohonannya konteksnya. Kalau kemudian MK itu sebagai positif legislator, ya sudah MK itu jadi DPR aja sekalian seperti itu konteksnya. Karena MK itu sebagai negatif legislator seperti itu, menguji keabsahan norma-norma hukum terhadap undang-undang dasar, ya keabsahannya bagaimana MK itu kemudian benar-benar kemudian menguji berdasarkan permohonannya masyarakat, kecuali MK mohonkan sendiri permohonan kepada dia untuk dia putuskan sendiri. Nah, itu beda lagi ceritanya. Nah, itu kan jadi repot nanti jadinya. Ya, dua catatan penting. Satu soal putusan ultra petita, yang kedua adalah soal bagaimana syarat formil di dalam proses legislasi juga kadang-kali ditabrak. Tetapi sebelum kita kembali, ada yang mau lewat berikut ini. Kita lihat sejenak.
mengajak Anda berwisata kuliner, mencicipi warisan kuliner di Jawa Tengah, mengangkat, mengenalkan menu dan usaha kuliner yang legend, menjadi alternatif rujukan bagi Anda pecinta kuliner. Ini sausnya penasaran ya. Tadi aku cobain empal gentong dan emang di posternya tuh ternyata Saksikan program acara Makan Enak IMTV setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. IMTV channel 36 UHF, lebih dekat menginspirasi. Makan enak, enak tenan. Ya, terima kasih IMTV sudah pemirsa setia bersama dengan Klinik Hukum IMTV. Kita kembali lagi ke Mas Bowo tadi. Ya. Tadi ada banyak catatan penting Mas Bowo soal syarat formil yang tidak dipenuhi, soal putusan ultra petita di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pencalonan presiden kemarin beberapa waktu yang lalu misalnya. Nah, saya pengen nih Mas Bowo, ini secara serentak pilkada akan dilakukan dan Kota Semarang menjadi salah satunya gitu. Nah, kita pengen tahu ketika ada banyak temuan, catatan mengenai beberapa lembaga yang kemudian berimplikasi terhadap proses berjalannya pemilihan umum. Nah, publik tentu yang namanya demokrasi itu adalah rakyat yang paling utama. Nah, kita pengen tahu di mana ruang rakyat itu bisa berpartisipasi ketika terjadi banyak prinsip-prinsip keadilan yang ditabrak soal syarat formil, soal putusan ultra petita gitu, termasuk di dalamnya proses berjalannya pilkada ini, Mas Bowo. Ya, Mas Karman, teman-teman dari IMTV, ini yang jadi problem kemarin-kemarin ini adalah ada satu kehendak yang ingin menggolkan keluarga. Saat Pilpres kemarin, MK juga sudah memutus, dan pemutusnya oleh MKMK dianggap sebagai pelanggaran kode etik, sudah dinonjolkan. Ini ada lagi pilkada, sama, sudah diputus, tetapi pemutus yang kemarin tidak dilibatkan. Ini memang akhirnya kemudian saya melihat bahwa ada kehendak kuat, kehendak besar yang ingin sengaja dipaksakan untuk terlibat dalam proses pemilu ini, baik itu pemilu kemarin maupun pemilu pilkada ini. Dan ini berdampak juga kepada partai-partai yang ada. Kita bisa lihat hampir di beberapa daerah, terutama daerah-daerah yang basis massa, partai kami dikeroyok. Ya. Ada kekuatan besar yang mencoba untuk menggalang partai-partai yang ada di Indonesia, misal di Jawa Tengah maupun di Kota Semarang ini, untuk tidak mengajak partai kami berkompetisi. Bahkan kami akhirnya dipaksa untuk di injury time saat-saat terakhir pendaftaran, kami diminta untuk menyodorkan beberapa nama. Dan yang terjadi, Mas, artinya apa? Ada sandraan politik yang memang dilakukan oleh kekuatan tertentu yang sehingga mau tidak mau kawan-kawan partai yang tadinya sehaluan dengan kami bergeser semuanya, Mas. Ini menjadi menurut saya proses demokratisasi yang udah nggak pas, sudah tidak pas. Kita terbuka aja terang-terangan saja mau dibawa kemana demokrasi di Indonesia. Apakah mau dibuat multi partai atau hanya beberapa partai saja? Yeah. Yang ini kemudian sekali lagi ini mencederai yang akhirnya kemarin timbul kemarahan masyarakat melalui aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi di Kota Semarang maupun di wilayah-wilayah lain di Kota Semarang. Ya, Mas Jun, kalau kembali tadi ya, sebenarnya ada satu titik kesimpulan yang ini kalau saya boleh menyimpulkan gitu ya. Bagaimana sebenarnya dalam konteks regulasi hukum itu juga banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan besar yang kemudian kadang-kala menabrak soal syarat formil, soal kewenangan-kewenangan yang kemudian melampaui batas wewenang gitu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana proses berjalannya pilkada secara serentak ini yang kemudian saya yakin banyak
dugaan-dugaan yang kemudian nanti muncul soal money politik, soal deal-deal politik oleh kekuatan-kekuatan besar yang itu saya yakin rakyat yang kemudian atau masyarakat yang kemudian menjadi korban. Nah, kita ingin tahu di mana ruang pengawasan di dalam konteks tata negara beberapa lembaga yang kaitannya dengan pemilu ini. Iya, saya tadi rasa kegelisahan saudara saya Pak Rahmulya itu memang ada satu kebenaran secara ilmiah juga ya, bahwa kemudian hari ini kita mengenal, saya coba mengelaborasi dengan teori hukum, namanya teori hukum Prof. Chip dulu ya, bahwa beliau pernah menyampaikan gini ya, bahwa hukum itu mengikuti kebutuhan manusia, bukan manusia mengikuti kebutuhan hukum. Tapi pertanyaan, hukum yang dimaksud itu apa? Manusia yang dimaksud itu apa maksud saya? Manusia yang dimaksud itu ya masyarakat, bukan kekuasaan yang suruh diikuti seperti itu konteksnya. Kalau kemudian itu diputar balik bahwa yang diikuti itu adalah kekuasaan bukan manusia dalam konteks ini adalah masyarakat, ini akan menjadi tanda tanya apakah yang sebenarnya hari ini itu pembalikan fakta demikian. Jadi artinya kalau kemudian saya lihat perlu memang ya pemerintah saat ini yang ada saat ini yang diberikan legitimasi di detik-detik waktu terakhir ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rahmulya seperti itu, harus berhitung betul-betul, hati-hati seperti itu, jangan membuat kehebohan yang ada di dalam masyarakat. Membuat kebijakan itu bukan hanya sekedar kemudian menuliskan dalam teks seperti itu, tapi teks itu harus mengikuti bagaimana kehendak dari masyarakat. Konteksnya kemudian kalau berbicara yang tadi Mas Karman sampaikan ya, istilahnya hari ini ada pilkada, bagaimana konsep pengawasannya yang harus dilakukan, ini juga menjadi catatan penting. Karena kemudian ketika kita mereview dari kondisi pemilu kemarin, memang kemudian pemilu kemarin itu sudah menjadi satu penataan regulasi yang jelas bahwa setiap lembaga itu punya kewenangan-kewenangan. Bahkan kemudian saya katakan ya Mas Karman ya, bahwa pemilu kemarin itu acap kali kemudian setelah ditangani oleh Bawaslu, maka kemudian MK tidak bisa menilai. Jadi kalau kemudian saya sampaikan ya, kalau kemudian putusan MK itu kemarin lebih cenderung bahwa itu sudah ditangani oleh lembaga ini, itu sudah ditangani oleh lembaga ini, sehingga kemudian MK kemudian tidak bisa punya kewenangan masuk kepada lembaga tersebut. Catatannya kemudian seperti apa? Catatan pada saya, lembaga-lembaga tersebut harus maksimal, berikan kemudian kepercayaan pada masyarakat kepada lembaga negara. Karena efek domino yang kemudian diambil dari akumulasi tindakan dari demonstrasi kemarin, saya pikir ini harus dikembalikan lagi. Jadi sampai citra lembaga-lembaga negara itu dipandang remeh oleh masyarakat, bukan hanya remehnya itu di media sosial ya, tapi kemudian secara fakta. Pengawasan itu penting, kemudian tidak ada yang kemudian dihalang-halangi, semua partai politik berhak untuk berkompetisi, dan saya pikir itu menjadi bagian daripada iklim demokrasi di Indonesia. Ya, ini semakin menarik beberapa ulasannya ya soal tadi proses tabrak menabrak soal regulasi, ada kekuatan-kekuatan sosial, kekuatan-kekuatan entah dari mana yang mempengaruhi proses hukum dan demokrasi. Tapi kita akan kembali lagi setelah ada yang lewat berikut ini. Mengangkat topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas, menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda. Ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya lur. Ya, terima kasih IMTV di Jawa Tengah yang masih setia dengan menikmati klinik hukum IMTV. Nah, saya kembali lagi ke Mas Bowo. Tadi ada banyak luar biasa ya yang kemudian akan sudah mempengaruhi proses regulasi ini dibuat, mempengaruhi proses berjalannya pemilu, dan sekarang adalah momentumnya penyelenggaraan pemilu kada. Nah, kalau lihat statementnya KPU RI, dia akan tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Cuma tentu saya yakin ya, ada rasa khawatir besar terhadap masyarakat ketika proses pemilu ini tidak membawa perubahan yang luar biasa, karena proses mempengaruhi dari kekuatan-kekuatan besar tadi itu. Saya rasa tidak hanya pada proses regulasinya Mas Bowo, tetapi pada bagaimana proses
pilkada yang sekarang ini nanti akan berjalan. Nah, saya ingin tahu Mas Bowo, saya rasa Mas Bowo ini punya pengalaman penting juga sebagai komisioner KPU, sehingga tahu nih di mana ruang-ruang partisipasi masyarakat itu bisa mengawal proses berjalannya pemilu. Ya, jadi Mas Karwan begini, menurut saya tidak hanya kita bicara soal regulasi yang kemarin ditabrak, ada persoalan etika yang dilanggar pun juga ada, dan itu lagi-lagi mencederai proses demokratisasi ini. Ingat kemarin hari kedua pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, ada pasangan calon yang diiringi, yang didampingi oleh wakil presiden terpilih, ya kan? Ini sesuatu hal yang menurut saya dari soal etika pun juga dilanggar. Lalu kalau kemudian soal regulasi dilanggar, etika dilanggar, hal apa yang kemudian mau diharapkan dari masyarakat? Masyarakat tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Ketakutan-ketakutan diciptakan untuk masyarakat tidak melakukan apa-apa. Sehingga hal apa lagi yang mau kita harapkan? Kita akan lihat ya proses pemilu kada. Saya barometernya Jawa Tengah dan Kota Semarang. Itu akan terjadi seperti halnya pemilu presiden kemarin. Bansos digelontorkan, institusi dimainkan, aparatur kepala desa ditekan. Karena yang terjadi kemarin itu seperti kepala desa siapa yang menggunakan dana desa ya, ditakut-takuti, dipanggil oleh institusi tertentu untuk membantu. Kalau enggak, aku mau kan dipermasalahkan ini segala macam. Dan ini yang terjadi, dan ini akan terjadi pada pemilu kemarin, pada pemilu besok kepala daerah tanggal 27 November. Dan lihat aja, karena pola-polanya hampir sama, Pak. Dan lagi-lagi ketika kemudian ya kami menjadi kelompok minoritas yang dihadapi, tapi kami tidak pernah takut karena kami berkoalisi dengan rakyat. Maka ini akan terlihat betul tidak akan terjadi demokratisasi yang baik. Ini hanya untuk kepentingan sesaat dalam proses 5 tahunan dalam pemerintahan. Artinya apa Mas? Sekali lagi saya cuma menyampaikan, jangan sampai rakyat marah. Ya, satu Mas, saya rasa kita harus bangun optimisme rakyat, karena yang namanya hukum itu adalah mensejahterakan rakyat. Kalau Mas Jun tadi ngomong teorinya Prof. Sajipto Raharjo, hukum progresif adalah kesejahteraan rakyat. Termasuk di dalamnya adalah proses demokrasi. Pemilu saya yakin juga sebenarnya tujuannya adalah bagian dari mensejahterakan rakyat. Tapi apa optimisme rakyat yang kemudian dengan tantangan yang luar biasa soal penggunaan APBN, APBD untuk bansos, regulasi yang ditabrak, penggunaan institusi gitu. Apa yang kemudian menjadi kekuatan rakyat ini bisa berpartisipasi dan mengalahkan, Mas Bowo? Menjadikan persoalan ini problem bersama. Problem bersama bagi masyarakat bahwa oligarki kekuasaan itu harus dilawan. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat, karena jika itu tidak dijadikan problem bersama, masyarakat terbuai dengan keadaan kesejahteraan semu dalam tanda petik yang ada pada saat pemilu kada tok berupa bansos itu sudah dianggap mensejahterakan. Ini yang bahaya, karena itu pola-pola mencederai proses demokratisasi dengan baik. Maka saya ingin katakan hanya satu, ini jadikan problem bersama dan kemudian bangkit untuk melakukan perlawanan pada saat di TPS. Kami mengandaikan situasi seperti ini layaknya David and Goliath. Ketika David dengan kekuatan yang ada, Goliath dengan kekuatan besar, akhirnya David mampu menumbangkan Goliath pada saat pertarungan. Itu adalah cerita kemenangan dari rakyat. Mas Jun, terlepas regulasi ini sering ditabrak, kadangkala juga regulasi memang dalam tanda petik membatasi akses keadilan masyarakat. Tapi kita pengen tahu dalam konteks regulasi di mana ruang-ruang masyarakat itu bisa berpartisipasi dalam konteks pesta demokrasi ini dalam tanda petik ya, sehingga masyarakat juga punya sikap optimisme untuk kemudian, kalau Mas Bowo tadi mengatakan adalah
bagaimana kita punya komitmen untuk kemudian melakukan komitmen bersama melakukan perlawanan dari semua itu. Ya, saya rasa ini jadi pelajaran. Yang pertama itu adalah pemerintah kita hari ini ya. Pemerintah kita saya katakan semuanya lah. Jadi kadang-kala kemudian di dalam proses legislasi DPR yang sebelum-sebelumnya DPR RI ya, itu santai-santai saja seperti itu. Nyatanya kemudian sistem peraturan kita masih banyak yang kemudian perlu kita tutupi. Jadi sistem legislasi di Indonesia itu memang harus responsif, cepat, dan mampu menangani masalah. Sehingga kemudian konsep land back system tadi, ketika pemerintah itu kemudian pada saat masa transisi, itu tidak boleh mengambil satu kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kualitas daripada demokrasi. Yang tadi disampaikan Mas Ramulyo itu ada istilahnya bansos seperti itu yang digelontorkan pada saat pemilu dan pilkada, barangkali nanti terjadi demikian. Itu kan suatu hal yang memang konteksnya tidak ada pengaturan secara khusus dan itu kedepannya perlu diperbaiki. Yang kedua, saya berharap kemudian konsepnya pemerintah hari ini itu ya dan semua pihak itu menjaga kualitas demokrasi ya, karena kemudian demokrasi itu ujung tonggak daripada kesejahteraan masyarakat. Dan yang paling penting kualitas demokrasi itu diciptakan oleh lembaga-lembaga negara, utamanya hari ini kalau pilkada itu adalah KPU, Bawaslu, ya, Sentra Gakumdu, ada DKPP seperti itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Mereka harus menjalankan sesuai dengan porsinya. Yang terakhir adalah masyarakat. Ini yang tadi pertanyaan Mas Karman ya. Jadi pertanyaannya apa yang kemudian dilakukan oleh masyarakat? Masyarakat harus jelas-jelas menentukan hak pilihnya. Jadi jangan kemudian tergiur oleh apapun seperti itu konteksnya. Memang menjadi satu masalah kita kadang-kala ya. Masyarakat kita contohnya ya, satu saat ya, contohnya saya sebagai caleg seperti itu ya, saya bantu bertahun-tahun ya, saya kemudian nyumbang ini nyumbang itu, tapi kalah sama orang yang pakai money politik gitu. Jadi itu yang kemudian jadi masalah besar. Jadi optimisme demokrasi itu semua pihak harus kemudian bertanggung jawab, termasuk masyarakat. Masyarakat juga harus punya tanggung jawab oleh itu. Jadi saya bayangkan ya, Pak Ramulyo juga sama, tiap hari beliau kemudian bantu masyarakat, itu belum tentu kemudian itu kan kemudian masyarakat harus melihatnya ke depannya. Kalau hari ini kemudian kita kemudian hanya memilih seperti itu, kira-kira ke depannya nanti dia bisa nggak mensejahterakan masyarakat? Saya rasa kayak gitu, Mas. Ya, terakhir Mas Bowo, kita pengen tahu bagaimana menjaga kualitas demokrasi ini sehingga apa sih harapan ke depan supaya rel demokrasi ini berjalan sesuai dengan harapan rakyat? Ya, buat saya sederhana kok. Kembali kepada prinsip-prinsip Luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Masyarakat dapat menggunakan hak pilih secara langsung, bebas, tanpa ada tekanan siapapun, dan rahasia. Sudah, itu jargon Luber, Jurdil itu langsung membebas rahasia ini sudah sejak lama ada, dan kalau itu dilaksanakan dengan baik oleh aparatur terkait masyarakat, saya yakin kualitas demokrasi kita akan bagus. Dan masyarakat harus berani untuk melawan ketika ada upaya-upaya intimidasi, upaya-upaya penekanan, kebebasan orang untuk menggunakan hak pilih, ada intimidasi, masyarakat harus berani. Termasuk tanggung jawab dari masyarakat untuk berkomitmen juga menjaga proses berjalannya demokrasi. Mas Jun, apa harapan terakhir? Saya rasa kemudian hari ini kita banyak belajar tentang kondisi yang kemudian Republik ini dilakukan. Perlu berbenah itu menjadi sangat penting karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Tapi tentunya dalam praktek bernegara itu yang paling dikedepankan itu adalah kepentingan masyarakat umum. Jadi jangan sampai mementingkan kepentingan pribadi, jangan sampai mementingkan kelompok tertentu. Saya rasa kemudian format di dalam pesta politik kemarin itu melahirkan banyak sekali hal yang menarik ya. Pastinya nanti kedepannya ada oposisi seperti itu, ada yang kemudian di dalam pemerintahan. Itu satu hal yang kemudian wajib ada di dalam demokrasi. Dan kualitas demokrasi itu harus kemudian kita junjung tinggi sehingga integritas itu menjadi suatu hal yang perlu dikedepankan. Ya. Terima kasih Mas Jun, Mas Bowo. Satu kesimpulan lagi adalah bahwa pemilu, berjalannya demokrasi itu adalah tanggung jawab semua, termasuk adalah bagaimana komitmen masyarakat untuk menolak money politik, bertanggung jawab dan juga mengawal bagaimana proses demokrasi ini berjalan. Terima kasih IMTV dimanapun berada, termasuk Mas Bowo, Mas Jun. Sampai ketemu pada isu dan problematika hukum ke depan. Selamat siang, salam keadilan. Salam keadilan.
salam keadilan. Ketemu lagi di dalam program Klinik Hukum menjawab problematika hukum di masyarakat. Pemirsa CNTV dimanapun berada, hari ini istimewa karena program Klinik Hukum akan mencoba untuk mengulik problematika